الجنة والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا آمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل صدق الله العظيم. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan subuh kali ini saya akan mengemukakan tema puasa dalam perspektif kesehatan. Hadirin jemaah subuh yang berbahagia, apa sih sebenarnya hukum puasa? Tentunya kita sudah tahu. Kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih, kita juga sudah tahu hukumnya. 4 imam mazhab bersepakat bahwasanya sunnah ain muakkadah. Kenapa harus ada sunnah ain? Karena ain itu berkaitan dengan individu, sementara ada sunnah kifayah itu berkaitan dengan jamaah. Nah, ini yang perlu kita ketahui saya kira. Kenapa imam mazhab, 3 imam mazhab sepakat sunnah ain muakkadah dalam sholat tarawih itu. Nah, kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan mandubah. Dia hanya mengatakan mandubah, bukan sunnah ain muakkadah. Karena baik lirijal maupun walin nisa. Nah, ini kaitannya dengan sholat tarawih. Apa terus kaitannya dengan saya katakan tadi itu puasa dalam perspektif kesehatan? Karena ada 3 manfaat jika kita kaji puasa ditinjau dari kesehatan. Yang pertama, itu dapat membuat kekebalan tubuh kita. Kenapa tubuh kita bisa jadi kebal? Dengan puasa tentunya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu akan diperbaharui, sehingga dengan adanya perbaharui tersebut dapat menangkal segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Itulah manfaatnya daripada kita berpuasa, sehingga tubuh kita jadi bugar. Coba kalau kita perhatikan, banyak orang, bahkan ada yang sering berpuasa Senin Kemis, kemudian ada yang puasa Daud, bahkan ada juga yang puasa sepanjang waktu. Maksudnya sepanjang waktu saya katakan setiap hari. Itu boleh apa tidak? Memang tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW yang berpuasa setiap hari. Tapi dalam kenyataannya secara fisik dia tetap sehat. Yang tidak boleh itu kalau kita berpuasa sepanjang hari tanpa ada buka. Nah, itu hanya sebagian qaulul ulama saja sebenarnya yang seperti itu. Yang orang berpuasa setiap hari. Memang dari Rasul tidak ada, tapi sebagian qaulul ulama itu membolehkan. Karena dengan puasa itu adalah kita akan menjadi sehat tubuh kita itu sudah dibuktikan dalam penelitian di luar negeri seperti di Amerika, di Jepang dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dengan puasa itu akan meningkatkan metabolisme tubuh. Kenapa? Karena kita dengan berpuasa, kadar insulin ataupun kadar gula yang ada di tubuh kita itu tentunya akan berkurang. Dan itu pun akan mengurangi kalori yang asupan dalam tubuh kita. Sehingga orang yang berpuasa tentunya tubuhnya, metabolisme tubuhnya itu akan semakin kuat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan puasa juga dapat menyehatkan otak. Kenapa bisa menyehatkan otak? Karena bagaimanapun juga sel-sel tubuh tadi yang diperbaharui itu tentunya akan memberikan stimulus saraf-saraf yang ada di dalam otak kita, sehingga otak akan menjadi sehat. Itulah manfaatnya orang yang berpuasa. Itu kalau disadari. Coba kalau ada umpamanya kita masuk rumah sakit. Ketika akan diambil darah, minimal pukul 12 malam. Kalau pagi akan diambil darahnya pukul 12 malam, biasanya suster ataupun dokter melalui susternya akan menginformasikan kalau bisa berpuasa, jangan makan, jangan minum dulu, karena akan diambil darahnya. Itu mayoritas seperti itu. Karena artinya agar supaya proses yang dilakukan oleh pihak-pihak kesehatan ataupun dokter itu akan objektif hasil diagnosisnya. Itulah sebenarnya kenapa Rasulullah SAW
selalu memerintahkan kepada umatnya itu untuk sering-sering berpuasa, bukan karena kita ngirit, akan tetapi justru kesehatan tubuh kita itu akan sangat besar sekali. Makanya sumu tasihhu. Nah, berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Nah, hal-hal seperti inilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang harus kita perhatikan, bahwasanya ternyata di dalam puasa itu sendiri dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita, dapat membuat tubuh kita itu sehat, bahkan dapat menyehatkan otak kita. Kalau otak kita sehat, tentunya berpikir juga kita akan selalu positif. Makanya Imam Al-Ghazali seperti yang saya kemukakan kemarin, at-tafkiru nisful ibadah wa qillatu ta'ami hiyal ibadah. Jadi berpikir yang positif itu saja sudah merupakan setengah ibadah. Apalagi qillatu ta'am, yaitu kita berpuasa. Itu sudah pasti kategori dalam ibadah. Itulah bapak-bapak hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Artinya lagi-lagi saya katakan, perbanyaklah kita berpuasa, baik itu puasa Senin Kemis maupun puasa Daud, agar supaya selain daripada menyehatkan otak kita, tubuh kita juga akan selalu sehat. Karena apa? Kalori yang kita kita konsumsi itu tentunya lebih berkurang ketika kita itu melaksanakan puasa, apalagi puasa Ramadan yang sudah merupakan kewajiban bagi diri kita, bagi seluruh umat muslim khususnya, saya kira. Makanya diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini bapak-bapak sekalian, ibu sekalian yang berbahagia, bahwasanya puasa itu tentunya sangat besar sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh maupun bagi ketakwaan kita. Saya kira tidak cukup banyak yang saya sampaikan, karena mungkin ini sedikit inilah agar supaya bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan bagi jamaah sekalian yang berbahagia, bahwasanya puasa itu ternyata dalam ditinjau dari kesehatan itu betul-betul menyehatkan tubuh kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.